Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur milik zat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk sama-sama menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Sekarang kita akan membahas bagaimanakah letak tangan dan jari jemari. Nah, sebelum saya membahas ini, saya akan memperingatkan bahwa yang saya bahas ini sekarang bukan hal yang wajib, tetapi disunnahkan. Bahkan ketika misalnya kita sholat ini, ketika kita sholat Allahu Akbar, seperti ini juga tidak masalah sebenarnya. Cuma di sini ada anjurannya, ada sunnahnya. Dan sunnah ini Rasul hanya mencontohkan, bukan memerintahkan. Di sini yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri berdasarkan hadis yang diriwayatkan Sahal bin Sa'ad. Kanan nasu yu'maruna ayyada'a rijala yadahu yumna ala dha'irihi yusra fis shalah. Manusia diperintahkan agar laki-laki meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri ketika sholat. Tangan kanan di atas lengan kiri ketika sholat. Jadi posisinya seperti ini. Terus kemudian di sini madhab Hambali dan juga Hanafi berpendapat bahwa meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri bagi laki-laki, melingkarkan jari kelingking dan jempol pada pergelangan tangan. Nah, ini untuk madhab Hanafi dan Hambali. Nah, ini seperti ini. Di atas, jadi saling, bukan menumpang di sini. Nah, tapi sama-sama telapak tangan, tapi melingkar. Kelingking dengan jempol. Jadi nggak nyampe saya. Nah, terus yang berikutnya. Itu berdasarkan hadis min sunnati wadul yumna ala simali tahta surat. Nah, itu pendapat madhab Hanafi dan Hambali. Berdasarkan sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini di bawah pusar. Di bawah pusar. Tapi jangan terlalu bawah ya. Terus sedangkan bagi perempuan cukup meletakkan kedua tangan tersebut di atas dada. Telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri tanpa melingkarkan. Kalau tadi dilingkarkan jari-jarinya untuk laki-laki, kalau perempuan tidak, cukup begini saja. Kenapa? Di sini karena cara ini lebih menutupi bagian perempuan, kan lebih menutupi bagian perempuan. Nah, terus untuk madhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dianjurkan memposisikan kedua tangan tersebut di bawah dada, di atas pusar, miring ke kiri. Imam Syafi'i berpendapat kalau tadi Imam Hambali dan Hanafi beserta dalilnya, dan di sini juga Imam Syafi'i beserta dalilnya. Di bawah dada, di atas pusar. Nah, kalau tadi Imam Hambali dengan Hanafi itu di bawah pusar, kalau Imam Syafi'i seperti ini, di atas pusar, terus miring ke kiri, karena posisi hati ada di sebelah kiri. Nah, jadi karena bisikan-bisikan setan itu masuknya ke dalam hati, bukan? Jadi kalau setan berbisik bukan ke dalam ke telinga kita, tetapi ke dalam hati. Nah, ini dalilnya mana? Dalilnya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fa yada'u yadahu ala sudrihi ihdahuma ala al-ukhra. Nah, dalilnya saya melihat Rasulullah SAW di sini hadis mengamalkan hadis Wa'il bin Hujr. Saya melihat Rasulullah SAW ia meletakkan kedua tangannya kan, di bawah dadanya, lalu satu tangannya di atas yang lainnya. Itu menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, sedangkan menurut Imam Maliki, tangan diposisikan seperti tadi, baik itu di atas ataupun di sini, itu tidak diperbolehkan. Walaupun ada hadisnya, ada sunnahnya. Kenapa? Karena itu mirip orang yang lagi malas. Sebenarnya kalau orang malas bukan begini. Gini kalau orang malas.
Biasanya kan nyantai begini kan, nah kan, nyantai sambil bersandar kan, itu biasanya nunggu bis atau apa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dalam sholat seperti ini, gitu kan, kalau kita mengikuti sunnah itu tidak masalah, karena memang mirip seperti ini, gitu kan, mirip seperti ini, tapi itu berbeda jauh. Nah, lalu pendapat seluruh ulama, artinya mayoritas ulama, nah tadi beserta dalil-dalilnya semuanya. Nah sekarang menurut para ulama, menurut seluruh ulama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, inilah yang disepakati. Nah jadi tangan kanan di atas tangan kiri, jadi posisinya itu terserah. Yang penting apa ya, dibikin kita itu sholatnya enak gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti sunnah seperti ini, itu kan ada yang seperti ini kan, nah, ada yang seperti ini, tetapi kita tidak nyaman dalam sholat. Nah itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena ini cuma disunnahkan, gitu kan? Hanya disunnahkan, bukan cuma disunnahkan, hanya disunnahkan, bukan diperintahkan atau diwajibkan. Jadi yang penting kita sholatnya. Gitu. Ketika kita sholat nyaman di dalam sholat kita, nah maka insya Allah itu kan kita akan terus menerus melakukan sholat tersebut, dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan siang hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.